Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 dengan matkul Peradilan Semu yang diampu oleh Pak Aditya Firmanto SHMH dan Pak Dahlan SHMH. Kami di sini membawakan tema peradilan pidana dengan kasus pencurian dengan tindakan kekerasan dan penculikan. Dengan alur cerita yang dimana terdakwa yaitu Oka Taufik Rahman memiliki dendam terhadap Pak Stephen dikarenakan di PHK oleh Pak Stephen dan tidak mendapatkan kompensasi. Baik, saya di sini Maulana Yusuf sebagai hakim ketua dan sebelah saya sebagai hakim anggota 1 Indira Marfilia. Saya sebagai hakim kedua Dela Saputri. Dan di sebelah kanan saya sebagai PUU penuntut umum Hernika Rahmadanti. Saya sebagai penuntut umum Skareka Putri. Dan sebelah kiri saya ada juga Sang Malalator sebagai penasihat hukum. Saya Aisyah Nuraini sebagai penasihat hukum 2. Dan sebelah kiri saya lagi Saya selaku panitera atas nama Messi Anggreni. Saya Nugraha Ramadhani sebagai petugas sidang. Dan di sebelah kiri saya ada terdakwa yaitu saya sebagai terdakwa Pak Taufik Rahman. Dan para saksi yang dimana para saksi dari PU dan PH yang ditampilkan dalam persidangan. Silakan perkenalkan diri. Saya Nuraini sebagai saksi anak. Saya Kania Putri Alamita sebagai saksi korban 1. Saya Dera Seperti selaku saksi 3. Saya Dewi Juwita sebagai saksi ahli dokter forensik. Saya Nuraini sebagai saksi istri dari terdakwa. Saya Dewi Juwita sebagai saksi K1. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengadilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib. Setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang atas pasal 218 ayat 2 KUHP. Yang ke-11, dalam pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 disepakati suatu tindak pidana. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 45-PID-B-2025-PF dengan nama Oka Taufik Rahman bin Sutris pada tanggal 10 Juni 2025. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. silakan duduk. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2025 atas nama Oka Taufik Rahman bin Sutrisno. Dengan ini, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Bagaimana penasihat umum? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum dimulai bisa diperlihatkan dulu surat dinas dari penuntut umum tentang silakan kembali. Penasihat hukum, silakan tunjukkan surat. Baik, silakan duduk. Baiklah, karena hari ini agenda pembuktian dari saksi-saksi dari para pihak, maka terdakwa dihadirkan di dalam persidangan. Tolong panitera atau petugas sidang mohon dibantu untuk masuk ke terdakwa dalam ruang persidangan. Terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum Anda. Saudara dalam keadaan sehat, Siap yang mulia. saudara siap mengikuti agenda persidangan pada hari ini. Siap yang mulia. Baik, agenda persidangan kita hari ini adalah pembuktian pertama dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 3 orang saksi serta 1 ahli beserta barang buktinya. Saksi pertama adalah saksi korban, Yang Mulia. Saksi pertama, saksi Alfania Putri, Yang Mulia. Silakan dihadirkan, mohon dibantu petugas sidang. Petugas, silakan hadirkan saksi Alfania Putri ke ruang persidangan. Ruang persidangan. Siap. Silakan duduk. Saudara siap dan sehat untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sehat untuk mengikuti persidangan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengetahui mengapa Anda dihadirkan dalam persidangan hari ini? Yang Mulia, saya hadir pada hari ini untuk menerangkan terkait pembegalan yang dialami oleh pemeriksaan. Bisa diserahkan identitas saudara terlebih dahulu ke depan. Silakan duduk kembali. Nama lengkap, Alfania Putri, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 6 April 2003. umur, Umur saya 22 tahun, Yang Mulia. jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, benar. Benar, Yang Mulia. Alamat, Jalan Purwakarta 1, Gang Bestari, Lampung, Bandar Lampung. agama Anda, Islam, Yang Mulia. pekerjaan. Saya tidak bekerja, Yang Mulia. Apakah saksi memiliki hubungan saudara semenjak sampai derajat ketiga dengan saudara Okan Taufik Rahman? Tidak ada, Yang Mulia. Dari saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, saudari wajib untuk melakukan sumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan petugas sidang, mohon dibantu. Baik, saudara saksi, ikuti mohon sumpah yang saya ucapkan ya. Baik, Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, karena sudah jumpa, penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Apakah benar pada tanggal 26 September 2024 di malam hari saudari saksi melakukan perjalanan dari Bandar Lampung menuju Palembang? Benar, Bu, saat itu saya melakukan perjalanan dari Bandar Lampung menuju arah Palembang. Bisakah saudara jelaskan? Bisakah saudara jelaskan apa yang terjadi pada malam saat itu di perjalanan? Saat kejadian pada malam itu, mobil saya diserempet oleh mobil saudara Ahmad Taufik Rahman dan teman-temannya. Kemudian suami saya keluar dari dalam mobil untuk menghampiri saudari saudaranya dan terjadi cekcok di antara mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah terjadi cekcok di antara mereka, saudara Ahmad Taufik Rahman keluar dari dalam mobil dan langsung memukul kepala suami saya menggunakan tongkat besi.
Setelah suami saya jatuh tersungkur kesakitan, kemudian saudara Ahmad Taufik Rahman langsung membacok punggung suami saya menggunakan remote. Izin yang mulia untuk menampilkan barang bukti P4 dan P5 untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa memberikan tindakan kekerasan terhadap korban. Silakan. Tugas panitera mohon dibantu. Baik yang mulia. Ini alat bukti. Silakan. Saudari, kami telah memberikan barang bukti berupa tongkat besi dan golok yang ditemukan dalam TKP penggerebekan para pelaku. Bisa saudari jelaskan terkait barang bukti tersebut? Yaitu merupakan alat yang digunakan untuk memukul dan membacok suami saya. Apakah saudari saat itu melihat jelas bagaimana Ahmad Taufik Rahman memukul dan membacok korban? Ya, saat itu saya melihatnya dengan jelas. Setelah kejadian tersebut, apa yang saudari saksi ketahui? Ketika saya bangun, saya sempat melihat anak saya ketakutan dan menangis. Terus saya langsung memeluk anak saya. Ketika saya memeluk anak saya, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri saya dan memukul kepala saya menggunakan tongkat besi sampai saya tidak sadar lagi. Bagaimana dengan anak saudara? Setelah saya mendengar, anak saya ketakutan dan menangis. Baik, terima kasih. Cukup ceritanya ya. Terima kasih teman-teman. Penasihat hukum, silakan. Saudara saksi, pada kejadian itu apa saja barang bukti itu? Yang saya ingat barang berharga saya sedang dibawa Pak, termasuk perhiasan 20 karya, gelang, cincin, kalung, dan anting, 3 unit ponsel Samsung, 3 unit jam tangan merek Rolex Super, 3 unit tas Hermes dan Gucci serta uang tunai 22 juta, dan ada 1 laptop MacBook Pro 2020. Lalu setelah kejadian tersebut, apa yang saudari lihat dan rasakan? Ketika saya bangun, saya sudah berada di rumah sakit dan kepala saya dibalut dengan perban akibat pukulan yang dilakukan oleh para pelaku pada malam kejadian kemarin. Setelah saudari saksi keluar dari rumah sakit, kemudian apa terjadi? Suami saya ditelepon oleh seseorang dan diberikan ancaman Pak. Apakah saudari mendengar percakapan tersebut? Dan apakah saudari mengenali suara tersebut? Dari yang saya dengar, saya sepertinya mengenali suara tersebut, yaitu suara dari saudara Adrian Seperti, dan saudara Adrian Seperti meminta tebusan sebesar 2 miliar. Lalu apa lagi yang saudari dengar? Saudara Adrian Seperti mengancam akan membunuh anak saya jika saya melaporkan pada polisi. Lalu suami saya bertanya kepada saudara Adrian Seperti dan bertanya mengenai keberadaan anak saya, tetapi saudara Adrian Seperti tidak menanggapi dan langsung mengakhiri panggilan. Setelah kejadian Adrian Seperti yang mengakhiri panggilan Anda, beberapa hari kemudian, upaya apa yang Anda lakukan untuk menemukan anak Anda? Setelah kejadian itu, saudara Adrian Seperti kembali menelpon suami saya dan mengakui segala perbuatannya. Saudara Adrian Seperti juga meminta maaf kepada suami saya dan memberitahu keberadaan anak saya. Juga saudara Adrian Seperti juga memberitahukan bahwa saya dan suami saya harus melaporkan kepada pihak kepolisian dan ke tempat penyematan anak saya. Lalu saudara Adrian Seperti juga akan menyerahkan diri langsung kepada pihak kepolisian. Setelah Adrian Seperti menelpon suami Anda untuk memberitahu kepada mereka dan anak Anda, apa benar Anda datang ke TKP dengan aparat kepolisian? Benar Pak, saya dan suami saya pada saat itu langsung ke tempat TKP, tempat penyekapan anak saya. Kemudian saya dan suami saya juga membawa Polresta ke tempat penyekapan anak saya dan langsung mengikuti para pelaku serta menjemput anak saya. Lalu, apakah benar Anda mendengar dari suami Anda bahwa Ahmad Taufik Rahman tidak berada di TKP? Benar, Ahmad Taufik Rahman tidak ada di TKP. Baik, yang mulia, sudah dari kami. Apakah Ahmad Taufik Rahman ada tanggapan? Tiada ini. Terima kasih buat keterangan Anda dari saksi. Pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Silakan saudari ambil identitas dan duduk di belakang dan taati tata tertib. Penuntut umum, silakan panggilkan saksi berikutnya. Baik,
bercerita yang akan menerangkan mengenai kejadian penculikan yang dialaminya. Baiklah, mengingat saksi adalah seorang saksi anak, maka demi menjaga harkat martabat perlindungan saksi anak ini, di persidangan ini akan dilaksanakan secara tertutup. Selain itu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Peradilan Anak, majelis himbau kepada pihak yang terkait untuk tidak mengenakan toga dan atribut kedinasannya. Kepada pengunjung dan Oka Taufik Rahman, silakan mendengarkan persidangan. Untuk sidang dan panitera mohon dibantu. Pengunjung sidang dianggap tidak ada dan atribut dianggap sudah dilepas. Dengan ini sidang diskors. Baik, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saksi anak, Dojulita dan pendampingnya, silakan memasuki ruang sidang. Untuk sidang mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Selamat siang adik. Apakah benar adik bernama Dewi Julita? Seharusnya mau dia, benar. Aku jadi cerita. Apakah adik sehat pada hari ini? Sehat? Kalau om boleh tahu, umur adik sekarang berapa tahun? Umur Dewi sekarang 7 tahun. Agama adik apa? Sama. Baik, Bu Jaksa silakan. Baik, terima kasih. Baik, Dewi, nanti baik kalau seperti yang Dewi. Dewi tahu Om. Apakah Dewi sudah siap jawab pertanyaan dari Ompi? Dewi siap. Jadi, apakah Dewi mengenal Om Jahat yang waktu itu pernah melihat atau pernah melihat sebelumnya? Dewi nggak tahu Om itu siapa. Waktu itu semua terpilih Om. Maka bilang dia untuk menampilkan alat bukti berupa foto wajah terdakwa untuk mendukung pernyataan saksi. Silakan. Panitera mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Apakah Dewi tetap tidak mengenal Om Jahat ini? Dewi nggak tahu Om. Baik, sekarang apakah Dewi bisa menceritakan apa yang Dewi lihat dari dalam mobil pada saat itu? Waktu itu Om Jahat mukulin Papa sampai Papa jatuh Om. Mama juga ditarik sama teman-temannya Om Jahat keluar dari mobil terus dipukulin nanti. Aku nggak bisa apa-apa. Dewi cuma bisa nangis waktu itu. Setelah itu Dewi diapain lagi sama Om Jahat? Om Jahat gak ngapain-ngapain Dewi, tapi ada tante jahat yang nutup mulut Dewi sampai Dewi pingsan. Kalau Om boleh tahu, setelah Dewi sadar apa yang Dewi lihat? Waktu itu Dewi sudah sadar ternyata Dewi ada di sebuah tempat yang luas banget. Dewi pikir itu di rumah. Waktu itu juga tangan dan kaki Dewi diikat. Mulut Dewi ditutup oleh paku bata. Apakah Dewi melihat Om Jahat di jalan muda? Dewi gak lihat ada Om Jahat di sana, tapi banyak Om Jahat di sana. Selama di sana Om Jahat itu ngapain aja? Aku mau dijadiin jaminan supaya mereka bisa dapat banyak duit. Apa memang Papa dan apa Mama dan Papa Dewi akhirnya datang gitu Dewi? Iya, Itu ngapain aja? aku mau dijadiin jaminan supaya mereka bisa dapat banyak duit. Apa memang Papa dan apa Mama dan Papa Dewi akhirnya datang gitu Dewi? Iya, Mama dan Papa akhirnya datang, tapi mereka datang dengan banyak Pak Polisi. Terima kasih ya Dewi udah menjawab pertanyaan dari Om Didi. Nggak usah nanti. Baik, Yang Mulia, sekian dari kami. Baik, terima kasih Bu Jaksa. Silakan kalau tertutup. Ya, baik. Dewi, silakan. Boleh nggak Om? Dewi, setelah kamu di tempat yang banyak Om Jahat itu, kamu liatin aja. Dewi dimarahin. Terus kalau Dewi nangis, Dewi selalu dibentak. Terus Dewi cuma dikasih makan 1 kali dalam sehari. Om Jahatnya bilang apa aja sih ke Dewi? Om Jahat bilang seperti itu. Diam, jangan banyak nangis. Katanya begitu Aunty. Oh iya, Dewi ingat nggak sih pernah ketemu Om ini waktu di tempat itu? Dewi tidak melihat Aunty. Setelah Dewi ditemuin, apa yang terjadi? Dewi dilepas terus Dewi dipeluk sama Mama dan Papa. Setelah itu aku, Mama dan Papa pergi dan langsung ke tempat dokter. Baiklah Dewi, makasih ya atas jawaban kamu. Sama-sama Aunty.
kalau kayak pulang-pulang Dewi mau nonton Masya juga. Boleh dong, Dewi jangan lupa belajar ya. Siap. Oke. Kasih. Petugas sidang mohon dibantu. Dikarenakan pemeriksaan saksi anak telah selesai, maka majelis hakim membutuhkan waktu untuk mengerjakan dalam sidang, maka dengan ini sidang diskors. Majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dianggap sedang bersiap. Baik, dengan ini skors dicabut dan sidang dilanjutkan. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum, silakan panggil saksi berikutnya. Baik yang mulia, saksi selanjutnya adalah Darian Suruti yang akan menerangkan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penculikan oleh Okan Taufik Rahman. Dan saksi ini merupakan justice sekolah yang mulia. Keberatan yang mulia. Kami khawatir hadiran saksi justice kolaborator justru menimbulkan ketidakadilan bagi klien kami. Karena keterangan yang disampaikan bisa saja tidak objektif dan terlalu dilebih-lebihkan. Alih-alihkan keterangan perkara, bisa saja kesaksiannya dilebih-lebihkan agar dirinya mendapatkan keringanan hukuman. Izin menanggapi yang mulia, berdasarkan SMA nomor 4 tahun 2011, saksi justice kolaborator mempunyai peran inti dalam membuat terangnya perkara di persidangan. Kami rasa kekhawatiran penasihat hukum tidaklah mendasar. Mohon kebijaksanaannya yang mulia. Baiklah, setelah majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHP yang mana kami akan menyesuaikan antara keterangan saksi dengan bukti lainnya, sehingga majelis hakim memutuskan tetap menghadirkan saksi justice kolaborator demi keadilan dan kepentingan umum. Dapat dipahami ya? Penuntut umum, silakan dihadirkan. Baik, terima kasih yang mulia. Petugas sidang, hadirkan adanya yang bukti ke dalam ruang persidangan. Baik, Bu. Silakan dulu. Baik yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan untuk hari ini. Apakah saudara mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Saya mengetahuinya, saya hadir di persidangan untuk menerangkan terkait dengan pembegalan dan penculikan yang dilakukan oleh Okan Taufik Rahman dan saya yang mulia. Baik, saya akan mengusir identitas Anda terlebih dahulu. Silakan identitas Anda. Silakan dulu. Sebutkan nama lengkap saudara, Adalah seperti tempat tanggal lahir, pada Lampung 20 April 2004, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam. Apakah benar? benar yang mulia. Alamat tempat tinggal, Jalan Impres, Kecamatan Angkapura, Bandar Lampung, pekerjaan saudara saat ini. wirausaha. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara sebenda sampai 3 derajat dengan Okan Taufik Rahman? Tidak yang mulia, saya hanya rekan kerja dari Okan Taufik Rahman. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri dan petugas sidang mohon dibantu. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Selamat duduk kembali. Terima kasih. Saudara silakan maju. Apakah benar keterangan dan tanda tangan ini punya saudara? Benar yang mulia. Silakan duduk kembali. PU silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara mengenal Okan Taufik Rahman? Ya, saya mengenal Okan Taufik Rahman karena Okan Taufik Rahman adalah kolega saat kami bekerja di Grand Hotel City. Apakah Anda diajak oleh terdakwa untuk melakukan pencurian? Saya awalnya diajak Okan Taufik Rahman untuk melakukan pencurian terhadap Stephen Saputra. Izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti berupa percakapan P37 yang terdapat di handphone Adrian seperti. Silakan, panitia mohon dibantu.
Itu merupakan adanya bukti saya menghubungi Okan Taufikur Rahman dan mengabari kalau Okan saya sudah dipecat oleh Stephen Saputra. Akhirnya setelah itu Okan mengajak saya untuk bertemu. Dari percakapan tersebut ini saudara dengan terdakwa membahas apa? Dari chat tersebut saya mengabarkan bahwa saya sudah dipecat sama Stephen Saputra. Dan tiba-tiba terdakwa mengajak saya untuk bertemu di kafe Mapidong dan membahas tentang pemecatan saya. Izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti berupa video CCTV yang berada di kafe Mapidong. Silakan. Panitera mau dibantu? Baik yang mulia. Alat bukti dianggap telah ditampilkan. Bisa saudara jelaskan terkait video CCTV tersebut? Jadi saya di sana bersama Okan Taufikur Rahman berbincang awalnya tentang pemecatan yang terjadi kepada saya. Dan juga karena saya tidak diberikan saman dan juga uang kompensi saat saya dipecat, lalu Okan Taufikur Rahman menaruh sesuatu kepada saya untuk bekerjasama memberi pelajaran ke Stephen Saputra. Apakah Anda menyetujui tawaran terdakwa untuk melakukan balas dendam terhadap Stephen Saputra? Nah, awalnya saya menolak tawaran tersebut, tapi setelah anak saya jatuh sakit dan saya tidak mempunyai uang untuk berobat, anak saya akhirnya saya menyetujui tawaran tersebut. Apakah terdakwa menjelaskan apa yang akan ia lakukan untuk balas dendam kepada korban? Benar, Okan menjelaskan tentang rencana balas dendam dengan melakukan pencurian. Apakah terdakwa hanya merencanakan pencurian saja? Okan hanya merencanakan pencurian harta Pak Stephen saja. Apakah yang Okan Taufikur Rahman lakukan pada saat di lokasi pembegalan? Setelah kami sampai lokasi pembegalan di sekitar Gunung Sugi dan menyetok mobil milik korban, kami langsung melancarkan aksi tersebut sesuai rencana terdakwa, Bu. Saya melihat Okan melakukan kekerasan terhadap Stephen Saputra. Izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti untuk memperkuat bahwa Okan Taufikur Rahman melakukan aksi kekerasan terhadap korban. Silakan. Saudara saksi, benar Okan Taufikur Rahman melakukan kekerasan dengan menggunakan barang-barang ini? Benar, Bu. Bisa Anda jelaskan bagaimana terdakwa menggunakan barang-barang ini untuk melukai korban? Yang saya lihat, Okan dan Dewi Julita lari ke arah Stephen. Kemudian Dava langsung mukul Pak Stephen pakai tongkat besi. Terus Pak Stephen jatuh tersungkur dan kesakitan. Okan langsung membacok Pak Stephen pakai golok yang dibawa. Apakah hanya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban? Tidak, Bu. Dava juga awalnya yang mukul Stephen Saputra pertama kali dan dilanjutkan pukulan dan ngebacok sama Okan. Yang mulia, izin menampilkan alat bukti P31 berupa CCTV perjalanan mobil para pelaku dan mobil Alphard curian milik korban Stephen Saputra. Dipersilakan. Panitera mau dibantu? Baik yang mulia. Alat bukti P37 video dianggap berputar. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan mengenai video CCTV tersebut? Kami dalam perjalanan dari tempat kami mencuri ke gudang, tempat kami berkumpul dan bersembunyi. Saudara saksi, apakah benar Anda yang mengusulkan penculikan terhadap saudari Dewi Julita? Iya, Bu, itu saya mengusulkan terhadap penculikan Dewi Julita. Apakah benar di dalam mobil Toyota Innova berwarna silver ada saudari Dewi Julita? Benar, Bu, ada Dewi Julita di dalam mobil tersebut. Apakah terdakwa ada di tempat penculikan? Iya, akan ada di dalam. Kami semua yang merencanakan dan saya yang meminta ke Stephen Saputra uang tebusan untuk Dewi Julita sebesar 2 miliar. Soalnya uang yang kita rampas kurang cukup buat kita dan tentu semua itu atas izin Okan Taufikur Rahman. Jangan mengada-ngada, nggak ada Ian. Itu tidak ada seorang ya. Alah, jangan munafik kamu Okan Taufikur Rahman. Kamu juga tamak kan butuh uangnya lebih. Tolong saksi dan terdakwa harap tenang. Ini adalah ruang sidang yang terhormat. Mohon tenang. Penasihat hukum, tolong bantu tenangkan terdakwa. Menuntut umum, silakan dilanjutkan. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih menuntut umum. Saudara terdakwa, ada tanggapan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Saya dari awal tidak memiliki rencana penculikan dan tidak terima langsung yang mulia. Saya masih punya anak usia Dewi. Tentu saya masih memiliki hati dan tidak akan tega melihat yang kecil. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Ya, baik. Apakah benar memilih tempat kejadian tersebut adalah Anda? Benar, Pak. Karena tempat kejadian tersebut saya kenal betul dan hafal rute serta keadaan jalan tersebut. Apakah benar saudara merupakan dalam dari aksi penculikan terhadap anak korban yaitu Dewi Julita? Benar, Pak. Saya mengusulkan rencana tersebut.
karena pada saat itu saya beranggapan bahwa hasil pencurian tersebut tidak cukup karena biaya pengobatan saya cukup besar dan untuk menutupi segala macam tanggungan rumah tangga. Lalu apa peran Pak Taufik Rahman dalam aksi penculikan ini? Tidak ada, Bu. Semuanya murni atas inisiatif dan ide saya sendiri dan direalisasikan oleh saya dan para pelaku lainnya tanpa ada campur tangan Pak Taufik Rahman. Baik, terima kasih. Cukup pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih atas keterangan saudara saksi. Pemeriksaan saudara saksi telah selesai. Silakan saudara saksi duduk di belakang dan tetap tadi kata tertib. Baik, yang mulia. Menurut umum, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan kembali? Baik yang mulia, selanjutnya kami hadirkan Dr. Nur Aini SPFM selaku dokter forensik yang telah memeriksa korban Stephen Saputra dan akannya mengikuti di tahap penyidikan. Baik, PO silakan hadirkan saksi dokter forensik kembali. Terima kasih yang mulia. Tugas sidang silakan hadirkan Nur Aini untuk sidang. Baik, Bu. Silakan maju terlebih dahulu dan bawa surat tugasnya. Baik yang mulia. SPFM selaku dokter forensik yang telah memeriksa korban Stephen Saputra dan akannya mengikuti di tahap penyidikan. Baik, PO silakan hadirkan saksi dokter forensik kembali. Terima kasih yang mulia. Tugas sidang silakan hadirkan Nur Aini untuk sidang. Baik, Bu. Silakan maju terlebih dahulu dan bawa surat tugasnya. Baik yang mulia. Yang mulia. Silakan dulu. Baik yang mulia. Saudara Dr. Nur Aini, apakah saudara kenal dengan Dr. Taufik Rahman? Iya yang mulia, saya tidak mengenal Pak Taufik Rahman yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Anda, Dr. Nur Aini SPFM yang mulia. tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 27 Maret 2004 yang mulia. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Agama, Islam yang mulia. pekerjaan. Dokter forensik yang mulia. Saudara Dr. Nur Aini, apakah saudara kenal dengan Pak Taufik Rahman? Tidak yang mulia, saya tidak mengenal Pak Taufik Rahman yang mulia. Saudara berapa kali saudara dihadirkan dalam muka persidangan? Sebagai ahli forensik, saya sudah pernah dihadirkan di persidangan sebanyak 25 kali yang mulia. Terakhir kalinya saya sebagai dokter forensik dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mulia. Baik, saudari Nur Aini sebelum memberikan keterangan, saudari wajib untuk melakukan sumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri dan petugas sidang mohon membantu. Lain yang mulia. Saudara saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik. Menurut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Apakah Dr. Nur Aini melakukan visum terhadap para korban? Iya Bu, saya melakukan visum forensik sesuai dengan SOP yang berlaku. Dari kronologis kejadian dengan barang bukti saat ini, saudara dimintai keterangan sebagai saksi bidang forensik sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pak Taufik Rahman. Bisa saudara dijelaskan hasil pemeriksaan visum terhadap Stephen Saputra dan Alvania Putri? Mohon izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan visum terhadap saudara Stephen Saputra terlebih dahulu. Silakan, wanita mohon dibantu. Baik, yang mulia. Ini yang mulia. Dari bukti tersebut, saudari Nur Aini bisa jelaskan hasil pemeriksaan Anda? Baik Bu, dari hasil pemeriksaan saya menunjukkan bahwasannya kepala Stephen Saputra mengalami benturan akibat gigitan tumpul, sehingga mengalami memar yang kurang lebih sebesar 4 cm Bu, serta terdapat luka akibat luka bacokan di punggung sebesar 5 cm, dan juga ada patah tulang kaki di
bagian kaki kanan, Bu. Bisa saudara jelaskan tanda-tanda cedera kepala Steven Saputra dan juga luka bacok di punggung Steven Saputra? Apakah ada jenisnya dan dampak apa saja bagi Steven Saputra? Tidak ada, Bu, cedera yang membuat kepala saudara Steven Saputra mengalami trauma atau shock. Hanya pukulan di kepala yang membuat saudara Steven mengalami luka lebam, Bu. Sesaat setelah kecelakaan tidak mudah untuk melihat separah apakah cedera kepala yang dialami oleh korban. Lalu, luka bacok yang ada di punggung saudara Steven Saputra, Bu, tepatnya di bagian trapezium doris yang sedalam 3 cm, Bu. Apakah ada kemungkinan korban mengalami gangguan atau tidak terkendali akibat pukulan dari benda tumpul tersebut? Kalau mengalami gangguan syaraf atau tidak terkendali kemungkinan bisa, Bu. Tetapi saya tidak bisa berani menjawab karena butuh penanganan yang mendalam, Bu, terhadap korban. Apakah saudara korban memang benar mengalaminya, Bu? Selain luka tersebut, apakah ada luka lain yang dialami korban? Terdapat luka luar di kaki kiri, Bu, yang disebabkan karena pukulan keras di bagian kaki dan membuat patahnya tulang kering, Bu, yang membutuhkan masa penyembuhan dan perawatan lebih dari 3 bulan. Baik. Mohon izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan visum terhadap saudari Alvania Putri. Silakan. Panitra mohon dibantu. Baik, yang mulia. Apakah Okan Taufik Rahman ikut dalam rencana penculikan anak dari Steven, yaitu Dewi Julita? Tidak, Bu, penculikan itu terjadi di latar belakang keinginan oleh adik saudara adiknya sebukti, Bu, agar bisa mendapat uang tebusan. Dan dalam aksi penculikan, Okan Taufik Rahman sama sekali tidak didatangi untuk mengawasi Dewi Julita, Bu. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Tunggu untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara, apakah mengenal Okan Taufik Rahman? Ya, Bu, saya mengenal Okan Taufik Rahman, Bu. Apakah saudari saksi diajak oleh Okan Taufik Rahman untuk melakukan aksi pencurian tersebut? Tidak, Bu, saya hanya mengikuti arahan dari saudara adiknya sebukti. Mengapa saudari menerima ajakan ini? Karena saya tidak memiliki kerjaan, Bu, dan kebetulan saya butuh uang, Bu. Apa saja yang saudari lakukan pada saat kejadian tersebut? Saya memukul kepala dan kaki korban Steven Saputra, Bu, sampai dia tersungkur. Kemudian saya ikut serta membawa semua harta dari korban beserta anaknya yang ada di dalam mobil tersebut. Apa saja yang saudari lakukan terhadap anak saudara Steven Saputra? Dan apakah Okan Taufik Rahman menyetujui rencana penculikan anak dari saudara Steven Saputra tersebut? Kami mengikat anak korban dan menutup mulutnya dengan lakban. Ia saat pembahasan mengenai permintaan uang tebusan. Okan Taufik Rahman juga mengiyakan rencana tersebut, Bu. Baik, terima kasih. Baik yang mulia, untuk PU sudah cukup. Baik. Penasihat hukum, ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Saudari saksi, ada tambahan? Cukup yang mulia. Bagaimana terdakwa? Apakah ada tanggapan dari saudara? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Saudari saksi, silakan maju mengambil kartu identitas Anda terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Silakan duduk di belakang dan kartu. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan saksi berikutnya? Siap. Selanjutnya saksi melayani yang merupakan istri dari Okan Taufik Rahman. Keberatan yang mulia, berdasarkan pasal 168 KUHP, istri dari seorang terdakwa dilarang untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan. Baik, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Baiklah, sesuai pasal 169 KUHP, saksi dari keluarga Okan Taufik Rahman tetap dapat dihadirkan dan tidak akan disumpah. Namun, keterangan saksi hanya akan menjadi petunjuk bagi majelis hakim. Sudah jelas ya. Kepada saksi Nur Aini, silakan masuk di ruang sidang. Mohon dibantu kepada sidang. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Saya terima yang mulia. Baik, apakah saudari saksi tahu mengapa saudari dihadirkan pada persidangan pada hari ini? Kalau yang
sebelumnya saya akan mencegah produktivitas tenaga itu bisa memberikan aktivitas ada ke depan. Saya akan mengecek kartu identitas tenaga dulu ya. Nama lengkap Anda, Mulai yang mulia. tempat Anda lahir, Pada waktu 27 Maret 2004, umur saudari, 21 tahun. jenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia, benar. Benar yang mulia. Alamat, Jalan Pisang Apa-2 Sumeradu. agama, Pisang yang mulia. pekerjaan. Pekerjaan saya seorang ibu rumah tangga. Apakah saksi memiliki hubungan sekarang semenjak sampai derajat ketiga dengan saudara Afan Taufik Rahman? Yang mulia, saya merupakan istri dari terdakwa Afan Taufik Rahman. Baiklah, proses hukum, silakan lanjutkan pertanyaan kepada saksi. Baik, saudara saksi, setelah mengetahui bahwa Afan Taufik Rahman terkena PHK karena terdampak pandemi COVID, apakah Afan Taufik Rahman menunjukkan gelagat aneh atau perilaku mencurigakan? Iya Pak, suami saya setelah terkena PHK dapat menunjukkan perilaku seperti orang yang kurang semangat menjalankan hidup dan selalu tampak murung. Setelah menunjukkan perilaku demikian, apakah saudari saksi mengetahui bahwa Afan Taufik Rahman merencanakan pembegalan terhadap mantan atasannya yaitu Kevin Saputra, dan apakah saudari saksi ini ikut terlibat dalam rencana tersebut? Tidak, Bu. Saya sama sekali tidak mengetahui rencana yang dilakukan oleh suami saya. Dan saya sama sekali tidak terlibat dalam rencana pembegalan yang direncanakan karena saya sibuk mengurus anak saya. Apakah Anda mengetahui bahwa pembegalan Afan Taufik Rahman baik dari pengobatan anak Anda merupakan uang dari pembegalan? Saya tidak mengetahuinya. Memang saya sempat curiga dari mana uang itu berasal. Karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga kami sangat memprihatinkan. Tetapi saya tidak berpikir curiga lebih jauh karena saya berfokus pada kesehatan anak saya. Apakah benar pada saat penculikan saudari Dewi Julita, Afan Taufik Rahman berada di rumah? Dan apakah Anda dapat memberikan bukti bahwa Afan Taufik Rahman benar-benar berada di rumah? Benar, Bu. Suami saya bersama saya di rumah. Izin menampilkan alat bukti berupa rekaman video CCTV pada saat suami saya berkunjung ke rumah tetangga. Serta berupa unggahan foto di akun Instagram saya dengan nama akun Nur_Aini00 yang saya posting pada tanggal 20 September 2024. Izin menampilkan alat bukti dari saksi yang mulia. Dipersilakan. Dapatkah saudari jelaskan mengenai barang bukti tersebut? Jadi, begini Bu, pada saat tanggal 28 September 2024, setelah kami selesai berkunjung dari rumah tetangga, berjalan dulu saya bersama anak dan suami saya berfoto bersama, lalu saya mengunggahkan akun Instagram. Karena kami jarang sekali melakukan bersama di luar. Setelah Afan Taufik Rahman melakukan aksi pembegalan bersama dengan beberapa temannya, apa benar Afan Taufik Rahman ditangani di rumah tempat Anda tinggal? Betul Pak, suami saya ditangkap di rumah tetangga kami. Baik, terima kasih. Sekian dari kami yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum kami persilakan. Baik yang mulia, terima kasih. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa Afan Taufik Rahman memiliki dendam pribadi kepada saudara Stefan Saputra? Saya mengetahui itu karena suami saya merasa tidak terima atas pemecatan yang secara dilakukan oleh saudara Stefan, dan suami saya juga tidak mendapatkan kompensasi dan pesangon. Apakah saudari saksi mengetahui tentang rencana kejahatan dari saudara dari suami saudara ini? Saya tidak mengetahui tentang suami saya. Saya tidak menyangka suami saya melakukan hal tidak pantas seperti ini. Walau saya sangat menghargai kepercayaan suami saya dan juga ekonomi kami sangat tidak berbeda. Saudari saksi, pada tanggal 24 September, apakah Anda tahu kemana perginya suami Anda? Suami saya hanya izin, katanya dapat berjalan mengadakan penghasilan beberapa kali. Semenjak aku keluarga putus dan dia nggak bisa dalam hal ini, dia bekerja untuk menambah pemasukan. Dan itu membuat saya percaya jika suami saya keluar untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Apakah saudari saksi tahu bahwa Afan Taufik Rahman mengenal adiknya yang sebukti dan juga para temannya yang bernama Ferdan Pasar? Ya saya tahu hanya dari yang seperti dan teman sebagai teman kerjanya di Grand Hotel City. Mengenai temannya yang bernama Ferdan Pasar, saya tidak tahu sama sekali. Baik yang mulia, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih penuntut umum.
Silakan saksi maju ke depan dan ambil identitas Anda terlebih dahulu. Dan silakan duduk di belakang dan langsung ada terang. Dikarenakan pembuktian alat penuntut umum telah selesai dan penasihat hukum telah selesai, maka dilanjutkan pemeriksaan Okan Taufik Rahman. Okan Taufik Rahman, silakan maju dan duduk di depan. Silakan balik. Saudara masih sanggup mengikuti persidangan pada hari ini? Maksudnya mulia. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara Okan Taufik Rahman melalui CCTV yang berada di kafe Memidong, apakah benar Saudara Okan Taufik Rahman mengajak Ade dan Subuti untuk membahas dengan kepada Saudara Stephen Saputra? Ya, Bu. Saya mengajak Ade dan Subuti untuk melakukan balas dendam kepada Pak Stephen. Apa motif Anda membalas dendam kepada Saudara Stephen Saputra? Karena saya tidak diberikan uang pesangon dan kompensasi. Saat saya meminta hak saya malah diusir, begitupun juga Ade dan Subuti. Saya senasib dengan Ade dan Subuti, karena itu saya mengajak dia. Apakah benar jika Anda yang melakukan kekerasan terhadap Stephen Saputra? Ya, saya memukul Pak Stephen karena saya tersulut emosi. Apa hanya melakukan pemukulan terhadap Saudara Stephen? Saya juga membacok menggunakan golok itu. Saudara Okan Taufik Rahman, di barang bukti tersebut ada obat bius yang digunakan Okan Taufik Rahman dan Nusta Daya untuk membekap mulut Adri Dewi Julita. Apakah benar Anda yang membuat rencana dari awal untuk menculik anak korban? Tidak, saya tidak mempunyai rencana penculikan terhadap Dewi Julita. Itu ide Ade yang Subuti buat nyulik anaknya Pak Stephen. Mengapa Anda mempersiapkan obat bius dalam perencanaan awal Anda? Obat bius buat jaga-jaga aja, Bu. Dan Dewi pas itu nangis. Si Nuska langsung ngebekap mulutnya si korban pakai obat bius, Bu. Saudara Okan Taufik Rahman, mengapa akhirnya Anda membiarkan Saudara Ade dan Subuti untuk menculik anak korban? Ya, soalnya saya awal juga nggak setuju. Lalu Ade yang Subuti bilang dia yang bakal bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Saudara Okan Taufik Rahman, tetapi mengapa jika Anda membiarkan penculikan tersebut, Anda malah berpikir untuk meminta uang tebusan Dewi Julita kepada Saudara Stephen Saputra? Ya, saya berpikir kayaknya kurang banyak, jadi saya ngasih ide buat minta uang tebusan ke Pak Stephen. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan terhadap terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang Bapak Okan Taufik Rahman. Apakah benar saudara telah dipecat dari tempat saudara bekerja? Terkait hal itu benar, Bu. Saya telah dipecat dari perusahaan tempat saya bekerja dan tidak menerima uang kompensasi sebagai hak saya. Lalu apa motif awal saudara hingga mempunyai niatan untuk melakukan aksi pencurian tersebut? Alasan utamanya itu karena saya benar-benar terdesak dengan keadaan ekonomi. Kemudian saya datang lagi ke perusahaan bertemu korban dengan niat ingin meminta hak saya, yaitu uang kompensasi saya, tapi korban justru mau mengusir saya dengan kasar. Jelas saya merasa sakit hati di situ dan tidak terima oleh perlakuan beliau. Bisakah Anda jelaskan alasan Anda mengajak saudara Ade dan Subuti? Karena saya merasa Ade dan Subuti ini memiliki nasib yang sama seperti saya, jadi kami sama-sama korban PHK dan tidak mendapatkan uang kompensasi sebagai hak saya. Apakah saat bertemu dengan saudara Ade dan Subuti, saudara mengajak untuk melakukan pencurian kepada Pak Stephen Saputra? Tidak, Bu. Saya saat bertemu dengan Ade dan Subuti, saya menawarkan untuk melakukan pencurian terhadap Stephen Saputra, namun saya tidak memberikan paksaan apapun terhadap Ade dan Subuti. Lalu apakah benar saudara terus mengajak teman saudara untuk melakukan aksi pencurian tersebut? Terkait hal itu benar, saya mengajak 4 orang teman saya, yaitu Deni Berlan, Musawir, Renaldi, dan Nusadanya. Apakah benar saudara membagi tugas dalam melakukan aksi pencurian tersebut? Benar, tetapi saya serta teman saya lainnya mengikuti strategi dan pembagian peran sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Ade dan Subuti. Lalu dalam aksi pencurian tersebut saudara berperan sebagai apa? Saya mengajak Ade dan Subuti dan teman-teman lainnya untuk melakukan aksi pencurian. Kemudian Ade dan Subuti mencari tahu agenda Pak Stephen Saputra, Deni Berlan, dan Musawir menyiapkan perlengkapan untuk pembegalan. Apakah benar alat-alat yang digunakan dalam aksi pencurian tersebut itu adalah benar milik Anda pribadi? Tidak, Bu. Semua perlengkapan tersebut bukan milik saya pribadi, semuanya disiapkan oleh Deni Berlan dan Musawir berdasarkan arahan dari Ade dan Subuti. Tolong saudari sebutkan barang apa saja yang kalian ambil dalam aksi pencurian tersebut. Yang saya ingat, 1 mobil Alphard, 4 unit ponsel Samsung, 4 buah perhiasan 20 karat berupa kalung,
gelang, cincin, dan anting, 3 unit jam merek Rolex Silver, 3 unit tas merek Hermes dan Gucci, 1 unit laptop MacBook Pro 2020. Setelah itu, apa yang kalian lakukan terhadap barang curian tersebut? Kami membawa hasil curian tersebut ke penadah. Kapan dan di mana saudara melakukan transaksi kepada penadah tersebut? Keesokan harinya, pada tanggal 27 September 2024, di Jalan Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Apakah saudara kenal dekat dengan penadah tersebut? Tidak, Bu. Penadah tersebut merupakan teman dari Musawir dan saya tidak pernah mengenal sebelumnya. Kami baru bertemu pertama kali saat transaksi terjadi saat itu. Apakah saudara juga merupakan dalang dari aksi penculikan ini? Tidak, Bu. Karena saya sama sekali sejak awal tidak ingin terlibat dalam aksi penculikan tersebut. Bahkan saya sempat tidak mengiyakan keinginan saudara Adrian Bukti untuk melakukan aksinya tersebut. Akan tetapi, dia tetap kekeh pada pendiriannya untuk melakukan aksi tersebut karena ia membutuhkan biaya besar untuk biaya pengobatan anaknya. Lalu saat dilakukan penangkapan oleh polisi, saudara berada di mana? Saya berada di rumah, Bu. Izin yang mulia untuk menampilkan barang bukti T11 dan T12 untuk memperkuat keterangan Novan Taufik Rohman. Silakan. Wanita mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Alat bukti dianggap telah ditampilkan. Apakah saudara bisa menjelaskan alat bukti tersebut? Bisa, Bu. Dalam alat bukti tersebut menunjukkan pada saat penangkapan menunjukkan foto di tempat yang berbeda. Ada Adrian Bukti dan yang lainnya ditangkap di gudang TKP, tempat di mana penculikan Dewi Julita, sedangkan saya sendiri ditangkap di rumah, yang membuktikan saya tidak turut serta dalam tindakan penculikan tersebut. Izin menambahkan alat bukti yang dapat menguat keterangan Novan Taufik Rohman yang mulia. Silakan. Mohon dibantu. Tugas dan monitor. Alat bukti T1 dianggap telah ditampilkan. Dalam keterangan alat bukti surat visum ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti tanda kekerasan yang dilakukan oleh Novan Taufik Rohman kepada saudari Dewi Julita. Sedangkan dalam alat bukti surat forensik menunjukkan bahwa tidak terdapat kecocokan sidik jari Novan Taufik Rohman pada barang yang digunakan dalam aksi penculikan terhadap Dewi Julita, termasuk di sekitar tempat kejadian penyekapan. Baik, terima kasih kepada Bapak Novan Taufik Rohman. Dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih penasihat hukum. Silakan Novan Taufik Rohman kembali ke samping penasihat hukum. Terima kasih, Bu. Baik, penuntut umum, ada pertanyaan tambahan? Tidak ada, Yang Mulia. Penasihat hukum, bagaimana? Apakah ada pertanyaan tambahan? Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan tuntutan. Oleh karena itu, sidang akan ditunda dan dibawa kembali pada Rabu tanggal 16 Juni 2025. Penasihat hukum harap hadirkan kembali Novan Taufik Rohman ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Dengan ini sidang ditutup.